Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A, yaitu Aing Elin Marlina, Desriani Rahmadani, Iyam Siti Maryani, Melis Nurul Ismiliani, Pepa Fauziah Nur, Zahra Nur Latifah, dan saya sendiri Siti Habibah Nuraini akan mempresentasikan tentang enzimologi klinik. Sebelumnya, apa sih itu enzim? Enzim berasal dari kata in dan zim, yang berarti sesuatu di dalam ragi. Enzim berfungsi sebagai katalis, maka enzim adalah biokatalisator, yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim, molekul awal reaksi disebut sebagai substrat, dan enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda, yang disebut dengan produk. Hampir semua proses biologi sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cepat. Pada enzim juga terdapat bagian protein yang tidak tahan panas, yang disebut dengan apoenzim, sedangkan bagian yang bukan protein diberi nama dengan gugus prostetik. Biasanya berupa logam seperti besi, tembaga, seng, atau bahan senyawa organik yang mengandung logam. Apoenzim dan gugus prostetik merupakan suatu kesatuan yang disebut dengan holoenzim. Tetapi ada juga bagian enzim yang apoenzim dan gugus prostetiknya tidak menyatu, yang disebut dengan koenzim. Contohnya seperti vitamin B1, B2, B6 niacin, dan biotin. Enzim juga dibagi menjadi dua tipe, yaitu enzim ekstraseluler atau eksoenzim yang berfungsi di dalam sel, dan enzim intraseluler atau endoenzim yang berfungsi di luar sel. Salah satu enzim ekstraseluler adalah enzim amilase, yang dapat menguraikan pati menjadi unit-unit gula yang lebih kecil. Berikutnya ada klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim ini berdasarkan pada jenis reaksi yang dikatalis oleh enzim. Dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Yang pertama, klasifikasi enzim oksidoreduktase, yang merupakan enzim yang dapat mengkatalis reaksi oksidasi dan atau reduksi suatu bahan. Dalam golongan ini terdapat dua enzim yang paling utama, yaitu oksidase dan dehidrogenase. Oksidase merupakan enzim yang mengkatalis reaksi antara substrat dengan molekul oksigen. Yang termasuk oksidase adalah katalase, peroksidase, tirosinase, dan asam askorbat oksidase. Yang kedua, dehidrogenase, yang merupakan enzim yang aktif dalam pengambilan atom hidrogen dari substrat. Contohnya yaitu suksinat dehidrogenase, glutamat dehidrogenase, dan laktat dehidrogenase. Berikutnya ada enzim transferase. Enzim transferase merupakan enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus, yang termasuk ke dalam golongan enzim transferase yaitu ada transglikosidase, transfosforilase, transaminase, dan transasepilase. Dan yang ketiga ada enzim hidrolase. Enzim hidrolase merupakan enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemisahan substrat dengan pertolongan molekul air. Dan yang keempat ada enzim liase, di mana enzim ini yang aktif dalam pemecahan ikatan karbon-karbon dan ikatan karbon oksigen dengan tidak menggunakan molekul air. Golongan yang termasuk ke dalam enzim liase yaitu ada dekarboksilase. Dan yang kelima adalah enzim isomerase. Enzim isomerase merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan konfigurasi molekul substrat sehingga dihasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat atau dengan perubahan isomer posisi. Yang termasuk golongan enzim isomerase yaitu ada enzim fosfoheksosa isomerase atau fosfomanosa isomerase. Dan yang terakhir ada enzim ligase, yang merupakan golongan enzim yang mengkatalisis terjadinya ikatan bersama atau penggabungan dua molekul substrat dengan partisipasi dari ATP.
Yang berikutnya ada faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, suhu. Enzim akan bekerja optimal pada suhu optimum, yaitu 30–40 derajat Celcius. Jika suhu di lingkungan enzim menurun, maka efektivitas enzim cenderung akan melambat. Dan jika suhu lingkungan enzim terlalu tinggi, maka enzim akan beresiko mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur kimia enzim yang mengakibatkan enzim menjadi rusak dan tidak dapat menjalankan fungsinya lagi. Yang kedua, ada pH. pH optimum enzim berkisar antara 6–8. Namun, pH optimum yang diperlukan oleh enzim itu berbeda-beda tergantung jenis enzimnya. Contoh, pada enzim pepsin yang bekerja optimum pada pH 2. Yang ketiga, ada konsentrasi substrat. Kecepatan reaksi yang dikatalisis oleh enzim sangat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat, di mana pada konsentrasi substrat yang rendah, kecepatan reaksi yang dikatalis enzim juga sangat rendah. Sebaliknya, kecepatan reaksi akan meningkat dengan meningkatnya juga konsentrasi substrat. Yang ketiga, ada konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim juga berbanding lurus dengan laju reaksi, di mana laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Sebaliknya, apabila konsentrasi enzim sedikit, maka reaksi akan berjalan lambat. Dan yang kelima, ada aktivator, di mana aktivitas katalik enzim dapat dipengaruhi oleh aktivator atau bahan-bahan yang meningkatkan aktivitas enzim, seperti koenzim atau senyawa non-organik seperti ion logam. Dan yang keenam, ada inhibitor, di mana inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Inhibitor ini akan menyebabkan aktivitas enzim terganggu, sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Berikut merupakan macam-macam inhibitor. Yang pertama, ada inhibitor kompetitif, yang merupakan suatu senyawa kimia yang mempunyai struktur substrat dan akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Apabila sisi aktif enzim sudah ditempati oleh inhibitor kompetitif, maka substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif merupakan suatu senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif enzim, yaitu sisi allosterik. Pengikatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan sisi aktif enzim yang mengakibatkan substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Berikutnya, ada metode analisis enzim dalam diagnosis klinik. Yang pertama, ada pemeriksaan serum glutamin oksaloasetik transferase SGOT atau aminotransferase asparat AST, di mana enzim yang sebagian besar ditemukan dalam otot jantung dan hati, sementara dalam konsentrasi sedang ditemukan pada otot rangka, ginjal, dan pankreas. Jika konsentrasinya rendah, terdapat dalam darah. Kadar AST serum tinggi dapat ditemukan setelah terjadi infak miokardium MI akut dan kerusakan hati. 6–10 jam setelah MI akut, AST akan keluar dari otot jantung dan memuncak dalam 24–48 jam. Kadar AST serum akan kembali normal dalam 4–6 hari jika terjadi proses infak tambahan. Kadar AST serum biasanya dibandingkan dengan kadar enzim jantung yang lain, seperti kreatin kinase CK dan laktat dehidrogenase LDH. Pada penyakit hati, kadar serum akan meningkat 10 kali atau lebih, dan tetap demikian dalam waktu yang lama. Metode yang digunakan yaitu kinetic QV, dan prinsipnya dengan menggunakan metode spektrofotometri. Glutamat oksaloasetat transferase SGOT atau asparat transferase yang mengkatalis transfer gugus amino dari L-aspartat ke 2-oksoglutarat untuk membentuk oksaloasetat dan L-glutamat, yang kemudian laktat dehidrogenase LDH mengkonversi oksaloasetat menjadi L-malat dengan mengoksidasi NADH menjadi NADH+.
Berikutnya yaitu pemeriksaan serum glutamik piruvik transaminase (SGPT) atau aminotransferase alanin (ALT). ALT atau SGPT merupakan suatu enzim yang utama banyak ditemukan pada sel hati serta efektif dalam mendiagnosis destruksi hepatoseluler. Enzim ini juga ditemukan dalam jumlah sedikit pada otot jantung, ginjal, serta otot rangka. ALT atau SGPT digunakan untuk membedakan antara penyebab karena kerusakan hati dan karena ikterik hemolitik. Pada ikterik hemolitik, kadar ALT serum yang berasal dari hati temuannya bernilai lebih tinggi 300 unit. Yang berasal dari bukan hati temuannya bernilai kurang dari 300 unit. Kadar ALT serum biasanya meningkat sebelum tampak ikterik. Kadar ALT atau SGPT seringkali dibandingkan dengan AST/SGOT yang bertujuan untuk diagnostik. ALT meningkat lebih khas daripada AST pada kasus nekrosis hati dan hepatitis akut, sedangkan AST meningkat lebih khas pada nekrosis miokardium, sirosis, kanker hati, hepatitis kronis, dan kongesti hati. Metode yang digunakan yaitu kinetik UV, dan prinsipnya yaitu L-alanin ditambah alpha-keoglutarat ditambah L-alanin menjadi L-glutamat ditambah piruvat, dan piruvat ditambah NADH ditambah H+ menjadi L-laktat ditambah NADA+. Piruvat yang dihasilkan tersebut sebanding dengan oksidasi dari NADH menjadi NAD. Reaksi tersebut menggambarkan aktivitas ALT dan diukur secara fotometri. Yang berikutnya yaitu pemeriksaan amilase dengan isoenzim atau serum. Amilase itu merupakan enzim yang berasal dari pankreas, kelenjar ludah, dan hepat yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Pada pankreatitis akut, kadar amilase serum meningkat menjadi 2 kali lipat kadar normalnya. Yang peningkatan kadar normalnya dimulai 2-12 jam, yang memuncak 20-30 jam, dan kembali ke kadar normalnya 2-4 hari. Pankreatitis akut sering dikaitkan dengan inflamasi, nyeri yang berat, dan nekrosis akibat enzim pencernaan yang keluar ke jaringan di sekitarnya. Ada 2 jenis isoenzim amilase, yaitu isoenzim amilase jenis P yang berasal dari pankreas dan isoenzim amilase jenis S yang berasal dari saliva. Peningkatan jenis P lebih sering terjadi pada pankreatitis akut, sedangkan peningkatan jenis S dapat terjadi akibat parotitis dan tumor ovarium dan bronkogenik. Isoenzim amilase biasanya diperlukan untuk menentukan apakah peningkatan kadar amilase serum berasal bukan dari pankreas. Alat pemeriksaan isoenzim pankreas tersedia di pasaran juga. Dan metode yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu metode kinetik enzimatik. Dan prinsipnya pun substrat akan diuraikan oleh enzim alpha amilase di mana hasilnya berupa oligosakarida dan akan dihidrolisa oleh alpha glukosidase yang menghasilkan glukosa dan P-nitropenol. Peningkatan P-nitropenol sebanding dengan aktivitas alpha amilase dalam sampel. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan lipase serum. Lipase adalah enzim hidrolase yang menguraikan ikatan ester dalam lemak yang terbentuk antara gliserol dan asam lemak rantai panjang. Ikatan ester yang diuraikan terdapat antara asam lemak dengan atom C-alfa, yaitu atom C1 atau 3. Sebagai hasilnya terbentuklah 2 asam lemak bebas. Lipase merupakan enzim yang disekresikan oleh pankreas dan membantu pencernaan lemak. Kadar lipase dan amilase meningkat pada awal penyakit, tetapi lipase serum dapat meningkat sampai 14 hari setelah episode akut. Sedangkan kadar amilase serum kembali normal setelah kira-kira 3 hari. Lipase serum berguna untuk diagnosis akhir pankreatitis akut. Metode yang digunakan dalam pemeriksaan lipase yaitu enzimatik fotometri. Dan prinsipnya yaitu
1,2-dilauryl glisero 3 glutamic acid. Ether ditambahkan pada suatu mikroemulsion yang akan dipecah oleh lipase menjadi kolipase dan bile acid. Kombinasi kolipase, bile acid dan substrat akan mengalami penguraian oleh enzim lipolitik dan esterase sehingga menghasilkan metil resorupin. Ester dengan cepat terdegradasi menjadi metil resorupin yang berwarna. Intensitas warna ini sebanding dengan aktivitas lipase dalam sampel. Selanjutnya yaitu pemeriksaan prospatase asam atau ACP. Prospatase asam bekerja pada pH yang lebih kecil dari 7, yaitu sekitar pH 5. Enzim prospatase ini adalah enzim lisosom, sehingga terdapat di semua sel yang mempunyai lisosom kecuali sel darah merah. Konsentrasi enzim prospatase asam atau ACP yang tertinggi dapat ditemukan pada kelenjar prostat dan semen. Konsentrasinya agak berkurang di dalam sumsum tulang, sel darah merah, hati, dan limpa. Kenaikan ACP serum tertinggi terjadi pada kasus kanker prostat. Pada hipertrofi prostat atau BPH yang jinak, kadarnya juga di atas normal. Peningkatan kadar prospatase alkalin yang cukup tinggi dapat menyebabkan kadar serum ACP tinggi yang keliru. Pada pemeriksaan ini digunakan metode kinetik atau klinikon. Selanjutnya ada pemeriksaan prospatase alkali ALP dengan isoenzim serum. ALP merupakan suatu enzim yang diproduksi terutama oleh hati dan tulang. Enzim ini juga dapat berasal dari usus, ginjal, dan plasenta. Pengujian ALP berguna untuk menentukan apakah terdapat penyakit hati dan tulang. Jika terjadi kerusakan ringan pada sel hati, kadar ALP mungkin agak naik, tetapi peningkatan yang jelas terlihat pada penyakit hati akut. Begitu fase akut terlampaui, kadar serum akan segera menurun, sementara kadar bilirubin serum tetap meningkat. Untuk menentukan apakah sudah terjadi disfungsi hati, terdapat beberapa pengujian laboratorium yang perlu dilakukan. Metode yang paling mudah dan paling sering digunakan untuk membedakan isoenzim ALP adalah fraksionasi panas, yang dimana sampel serumnya dipanaskan pada suhu 56 derajat Celcius selama 15 menit, yang kemudian diperiksa untuk mendeteksi sisa aktivitas ALP. Lalu hasilnya dibandingkan dengan aktivitas ALP dari sampel yang sama yang tidak dipanasi. ALP tulang sangat labil dan setelah pemanasan mungkin hanya mengemukakan aktivitas 10-20% dari aktivitas semula. Sedangkan ALP hati relatif stabil dan mempertahankan 30-50% aktivitasnya. ALP plasenta sangat stabil panas dan pada dasarnya dapat mempertahankan semua aktivitas setelah dipanaskan. Dalam keadaan normal, serum mengandung aktivitas ALP dari berbagai jaringan, sehingga hasil fraksionasi panas dapat membingungkan. Inhibisi kimiawi dengan urea atau fenilalanin juga kemungkinan kita membedakan isoenzim ALP. Metode yang digunakan yaitu automatis, dan prinsipnya yaitu alkali fosfatase akan menghidrolisis P-nitropenil fosfat menjadi P-nitropenol dan fosfat. Aktivitas ALP ditentukan dengan mengukur P-nitropenol secara kinetik pada lambda 405 nanometer. Berikutnya yaitu pemeriksaan laktat dehidrogenase LDH, yang adalah enzim intraseluler yang terdapat hampir pada semua sel yang bermetabolisme dengan konsentrasi tertinggi ditemukan di jantung, otot rangka, hati, ginjal, otak, dan sel darah merah. LDH juga memiliki dua subunit yang berbeda, yaitu pada otot dan jantung. Subunit ini berkombinasi dalam bentuk yang berbeda untuk membuat 5 isoenzim. Metode yang digunakan yaitu metode kinetik UV, dan prinsipnya yaitu piruvat ditambah NADH ditambah H+ menjadi L-laktat, NAD, dan NADH yang akan keluar
mengoksidasi secara langsung dengan bantuan aktivasi LDH dan diukur dengan fotometri. Berikutnya ada pemeriksaan kreatin fosfokinase, serum isoenzim CPK serum atau kreatin kinase CK. CPK atau CK merupakan suatu enzim yang ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada otot jantung atau otot rangka dan dalam konsentrasi rendah pada jaringan otak. CPK atau CK serum biasanya meningkat akibat penyakit otot rangka. CPK atau CK memiliki dua jenis isoenzim yang berkaitan dengan otot dan otak. Proses elektroforesis dapat memisahkan isoenzim menjadi 3 subdivisi. Yang pertama, MM dalam otot rangka dan beberapa di jantung, MB di dalam jantung, dan BB di dalam jaringan otak. Jika kadar CPK atau CK meningkat, elektroforesis CPK dilakukan untuk memastikan kelompok isoenzim mana yang meningkat. Peningkatan CPK MB isoenzim dapat menandakan terjadinya kerusakan pada sel miokardium. CPK-CK dan CPK-MB serum meningkat dalam 4-6 jam setelah MCI akut mencapai puncaknya dalam 18-24 jam dan kembali normal dalam 3-4 hari, kecuali terjadi nekrosis atau kerusakan jaringan yang baru. Jika pengobatan untuk MCI akut harus diberikan per parental, akan lebih baik jika pengobatan diberikan per intravena daripada per intramuskural, sehingga cedera otot ringan akibat suntikan diberikan tidak akan meningkatkan kadar CPK, namun injeksi hanya sedikit atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap kadar CPK MB. Pengambilan darah untuk uji kadar CPK-CK serum sebaiknya dilakukan sebelum injeksi. Metode yang dilakukan yaitu aktivasi NAC, dan prinsipnya enzim ini mengkatalisis reaksi pembentukan ATP dari kreatin fosfat dan ADP dan sebaliknya. Seperti yang tertera dalam persamaan kreatin ditambah ATP menjadi keratin fosfat plus ADP. Yang terakhir ada pemeriksaan gamma glutamil transferase di GT serum. Enzim ini ditemukan terutama dalam hati dan ginjal, sementara kuantitas yang lebih rendah ditemukan dalam limpa, kelenjar prostat, dan otot jantung. GGT merupakan uji yang sensitif untuk mendeteksi beragam jenis penyakit parenkim hepar. Enzim ini bekerja dengan memindahkan suatu gugus gamma glutamil dari suatu peptid atau senyawa lain yang mengandung gugus ini ke suatu molekul lain yang menerima akseptor. Uji GGT dipandang lebih sensitif untuk menentukan disfungsi hati daripada uji alkalin prospatase ALP. Metode yang digunakan yaitu kinetic solute substrate modifikasi SAG. Prinsipnya yaitu 1. Nilai 5 amino 2 nitrobenzoat yang terbentuk sebanding dengan aktivitas gamma GT dalam serum bila diukur pada panjang gelombang 405 nanomikro dengan reaksi kinetik. Berikutnya, gangguan yang terjadi apabila kekurangan enzim. Yang pertama ditandai dengan mudah merasa cemas, terjadinya mual, terjadinya fenilketonuria atau PKU yang disebabkan karena gangguan genetik yang ditandai oleh kekurangan aktivitas spesifik dari enzim fenilalanin yang mengakibatkan kejang-kejang dan gangguan mental. Yang ketiga, terjadinya asam lambung yang meningkat yang disebabkan karena terjadinya gangguan kerja enzim sehingga mengakibatkan asam lambung meningkat. Yang terakhir, terjadinya perut kembung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.